Apakah kamu pernah merasa kesulitan menyampaikan pendapat dengan jelas? Atau mungkin sering mendapati diri dalam situasi debat di mana argumen Anda tidak tersampaikan dengan baik? Menguasai seni berbicara bukan hanya penting bagi pemimpin, politisi, atau pembicara publik. Kemampuan ini adalah salah satu keterampilan utama yang dapat membantu kita dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga hubungan sosial. Perkenalkan, nama saya Akbar. Kali ini saya akan membahas salah satu buku yang bisa membantu kita dalam menemukan cara berkomunikasi dengan baik. Sebelumnya, saya mempersilahkan Anda untuk mencari posisi yang nyaman, minim gangguan, dan yang terpenting tonton video ini sampai habis agar membantu Anda menemukan cara berkomunikasi yang baik dan efektif. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu buku yang menjadi dasar dalam seni berbicara. Nama buku ini adalah Retorika, karya Aristoteles. Buku ini tidak hanya memberikan kita cara-cara untuk berbicara dengan efektif, tetapi juga menyajikan teknik untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain dengan cara yang etis. Di zaman modern ini, kita semua dikelilingi oleh komunikasi. Dari sosial media, percakapan sehari-hari, dan presentasi kerja. Semuanya membutuhkan keterampilan berbicara yang baik. Namun, banyak dari kita kesulitan dalam menyampaikan pesan yang tepat. Baik itu karena kurang percaya diri, atau mungkin tidak tahu bagaimana cara membentuk argumen yang kuat. Inilah masalahnya. Kita mungkin punya ide cemerlang, tetapi jika tidak bisa menyampaikannya dengan baik, pesan tersebut tidak akan sampai dengan efektif. Dan dampaknya, orang lain mungkin tidak mendengarkan atau bahkan tidak memahami apa yang kita sampaikan. Dalam permasalahan ini, emang ada cara untuk mengatasi ini semua? Tentu ada. Disinilah buku klasik Retorika karya Aristoteles hadir. Ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu, namun isinya tetap relevan sampai hari ini. Buku ini memberikan kita alat untuk tidak hanya berbicara dengan lebih baik, tetapi juga untuk memahami seni persuasi. Kalau kamu ingin tahu cara memperbaiki komunikasi kamu, buku ini adalah solusinya. Aristoteles mendefinisikan retorika sebagai sebuah seni atau teknik berbicara dan menulis secara efektif dengan tujuan mempengaruhi atau meyakinkan audiens. Konsep ini telah ada sejak zaman kuno dan sangat penting dalam berbagai konteks, seperti pidato politik, debat, penulisan esai, dan komunikasi sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membedah buku ini dengan 5 poin penting, mulai dari dasar-dasar persuasi hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 3 unsur persuasi: etos, patos, dan logos. Pertama, etos. Etos merujuk pada kredibilitas dan karakter seorang pembicara. Sebagai pembicara, kita harus membangun kepercayaan dengan menunjukkan bahwa kita kompeten, jujur, dan memahami topik yang dibahas. Ketika audiens mempercayai kita, mereka akan lebih terbuka pada ide yang kita sampaikan. Kredibilitas terbentuk dari reputasi Anda, pengalaman Anda, dan cara Anda berbicara. Contohnya, ketika seorang dokter yang berbicara tentang kesehatan, audiens langsung percaya karena gelar dan pengalamannya memberikan validitas pada argumennya. Anda dapat membangun etos dengan menunjukkan integritas moral, keahlian teknis, dan rasa empati terhadap audiens. Cara berpakaian, sikap, dan bahasa tubuh Anda juga mempengaruhi persepsi audiens terhadap kredibilitas Anda. Selanjutnya, patos. Patos adalah cara memanfaatkan emosi untuk memperkuat argumen. Sebagai contoh, ketika kita ingin menyampaikan pentingnya menjaga lingkungan, kita bisa membangkitkan emosi dengan menceritakan dampak nyata kerusakan lingkungan pada masyarakat. Hal ini membantu audiens terhubung secara emosional yang pada gilirannya membuat pesan kita lebih mengena. Contohnya ketika seorang aktivis lingkungan menggambarkan nasib anak-anak di masa depan akibat kerusakan lingkungan. Visualisasi ini membuat audiens merasa takut dan bertanggung jawab, sehingga mereka lebih mudah atau lebih mau untuk bertindak. Terakhir, logos. Logos menekankan pada penggunaan data dan bukti yang logis untuk mendukung argumen. Jika kita memiliki fakta yang valid dan data yang solid, audiens akan lebih mudah diyakinkan. Dengan logos, argumen kita tidak hanya terlihat kuat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.
Contohnya ketika seorang ilmuwan berbicara tentang perubahan iklim dengan data statistik dengan peningkatan suhu rata-rata global selama 50 tahun terakhir. Audiens terpengaruh karena bukti yang kuat. Ketiga elemen ini saling melengkapi. Gunakan ketiganya secara seimbang untuk menciptakan argumen yang kuat. Pentingnya memahami audiens. Aristoteles menekankan bahwa memahami audiens adalah salah satu prinsip utama dalam retorika. Menyesuaikan pesan dan cara penyampaian adalah hal penting agar argumen dapat diterima dan dimengerti dengan lebih baik. Dalam retorika, audiens adalah pusat dari semua pesan yang disampaikan. Memahami audiens memungkinkan pembicara untuk menyampaikan argumen yang relevan, menarik, dan mempengaruhi. Hal ini membuat audiens merasa terhubung, dihargai, dan lebih mungkin menerima dan mengikuti apa yang disampaikan pembicara. Lantas, mengapa memahami audiens itu penting? Karena setiap audiens memiliki kebutuhan, nilai, dan perspektif yang berbeda. Menyesuaikan pesan Anda dengan karakteristik audiens meningkatkan peluang keberhasilannya. Contoh, ketika Anda berbicara di depan para eksekutif, Anda mungkin harus fokus pada data dan efisiensi. Namun jika audiens Anda adalah mahasiswa, gaya yang lebih santai dan inspiratif lebih akan efektif. Lalu bagaimana cara memahami audiens? Sebelum menyampaikan pesan, penting untuk memahami siapa yang akan Anda hadapi. Penelitian audiens membantu Anda menyesuaikan konten, gaya, dan pendekatan agar relevan. Cara pertama untuk memahami audiens adalah lakukan penelitian. Sebelum berbicara, ketahui latar belakang audiens Anda, seperti usia, profesi, atau minat mereka. Contohnya, ketika Anda berbicara untuk mahasiswa, gunakan bahasa santai dan contoh yang dekat dengan dunia kampus. Cara kedua yaitu gunakan pengamatan. Saat berbicara, perhatikan respons audiens melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau keterlibatan mereka. Jika mereka tampak bosan, tambahkan humor atau cerita pendek untuk menghidupkan suasana. Dan cara terakhir adalah sesuaikan gaya bicara. Gunakan kata, nada, dan contoh yang relevan dengan audiens. Contohnya, jika Anda berbicara kepada pelaku bisnis, gunakan istilah profesional. Jika berbicara kepada pelajar, gunakan bahasa yang lebih santai dan inspiratif. Jenis-jenis retorika. Aristoteles membagi retorika ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada retorika forensik. Retorika forensik atau dikenal juga sebagai retorika yudisial adalah jenis retorika yang digunakan untuk menilai atau membuktikan kebenaran suatu peristiwa di masa lalu. Sering digunakan dalam konteks hukum untuk menentukan siapa yang bersalah atau tidak. Contoh retorika forensik bisa dilihat dalam kasus-kasus hukum. Ketika pengacara pembela membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dengan mempresentasikan bukti alibi. Selanjutnya, retorika epidektik. Retorika epidektik atau sering disebut sebagai retorika demonstratif adalah jenis retorika yang fokus utamanya adalah memberikan pujian atau celaan, serta memperkuat ikatan sosial dalam suatu komunitas. Tujuannya bukanlah untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan, tetapi untuk menyoroti dan memperkuat keyakinan dan nilai bersama. Contoh retorika epidektik dalam kehidupan sehari-hari. Pidato upacara kenegaraan. Dalam pidato kenegaraan, seorang pemimpin sering menyoroti kualitas-kualitas yang dianggap penting untuk negara, seperti patriotisme atau persatuan. Pidato ini bertujuan untuk memperkuat kebanggaan nasional dan nilai-nilai yang mengikat warga. Terakhir ada retorika deliberatif. Retorika deliberatif juga dikenal sebagai retorika politik, adalah salah satu jenis retorika yang bertujuan untuk meyakinkan audiens mengenai tindakan atau keputusan yang sebaiknya diambil di masa depan, dan manfaat atau resiko dari keputusan tersebut. Pidato kampanye adalah contoh umum dari retorika deliberatif, di mana kandidat memberikan saran dan argumen tentang kebijakan yang akan diambil jika mereka terpilih. Misalnya, seorang kandidat mungkin berbicara tentang pentingnya pendidikan gratis dan merinci manfaatnya bagi generasi muda di masa depan. Dalam retorika deliberatif, tujuan utamanya adalah untuk membantu audiens mempertimbangkan dan memutuskan tindakan terbaik untuk masa depan. Penggunaan gaya bahasa dan gaya persuasi. Aristoteles menekankan
Pentingnya penggunaan gaya bahasa dan gaya persuasi untuk memperkuat efektivitas pesan dan mempengaruhi audiens. Gaya bahasa yang baik dan strategi persuasi yang tepat dapat meningkatkan kredibilitas pembicara, menarik perhatian audiens, serta membuat pesan lebih mudah diingat dan dipahami. Secara keseluruhan, retorika karya Aristoteles menunjukkan bahwa penggunaan gaya bahasa dan gaya persuasi yang tepat adalah kunci untuk menyusun argumen yang tidak hanya kuat, tetapi juga efektif dalam mempengaruhi audiens. Ada beberapa macam gaya bahasa dalam retorika. Yang pertama ada metafora. Metafora mengubah konsep abstrak menjadi sesuatu yang bisa dibayangkan. Ini membantu audiens memahami ide yang rumit melalui perbandingan. Metafora tidak hanya estetis, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antara pembicara dan audiens. Dengan metafora, ide menjadi lebih mudah dipahami dan dikenal. Selanjutnya, repetisi. Repetisi atau pengulangan adalah cara sederhana namun kuat untuk menekankan pesan inti. Dengan mengulang kata atau frasa, pesan menjadi lebih mudah diingat. Repetisi menciptakan ritme dalam pidato dan memperkuat argumen Anda. Audiens tidak hanya mendengar, tetapi mulai menginternalisasi pesan. Contohnya dalam pidato Soekarno. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Pengulangan menanamkan rasa bangga dan motivasi pada audiens. Selanjutnya ada pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah alat untuk menggugah pikiran audiens. Pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban langsung, tetapi mendorong audiens untuk berpikir. Dengan pertanyaan retoris, pembicara memimpin audiens pada kesimpulan tertentu tanpa mengatakannya secara eksplisit. Contohnya, bukankah kita semua menginginkan dunia yang lebih baik? Pertanyaan ini memancing refleksi dan persetujuan tanpa paksaan. Selain gaya bahasa, terdapat juga gaya persuasi di dalam retorika. Yang pertama, narasi emosional. Narasi adalah kekuatan dalam komunikasi. Cerita yang menggugah emosi dapat membuat audiens terhubung dengan pesan Anda secara personal. Cerita tidak hanya memberi informasi, tetapi juga pengalaman. Ketika audiens merasakan cerita, mereka lebih cenderung menerima pesan Anda. Contohnya, ketika seorang CEO berbagi cerita tentang perjuangan kecilnya sebelum sukses. Ini memotivasi audiens untuk terus bekerja keras. Penggunaan kontras. Kontras adalah teknik yang memperkuat argumen dengan membandingkan dua situasi atau ide yang bertolak belakang. Dengan kontras, audiens bisa melihat perbedaan secara lebih jelas dan memahami pilihan mana yang lebih unggul. Misalnya dengan kalimat, "Jika kita tidak bertindak sekarang, masa depan kita akan gelap. Tetapi jika kita bertindak bersama, masa depan itu cerah." Kalimat ini menunjukkan konsekuensi negatif dan positif dengan jelas. Hal ini bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga menyentuh hati, membangkitkan semangat, dan mempengaruhi tindakan audiens. Etika dalam retorika. Etika dalam retorika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana seorang pembicara harus berperilaku dalam menyusun dan menyampaikan argumen agar tetap bertanggung jawab dan tidak manipulatif. Aristoteles menekankan bahwa penggunaan retorika harus dilakukan dengan integritas dan kejujuran sehingga tidak hanya efektif dalam mempengaruhi audiens, tetapi juga tetap etis. Secara keseluruhan, etika dalam retorika menggarisbawahi bahwa kemampuan berbicara dan mempengaruhi harus dipadukan dengan tanggung jawab moral. Aristoteles percaya bahwa retorika yang baik tidak hanya efektif, tetapi juga dilakukan dengan kejujuran dan penghormatan terhadap audiens. Hal ini membuat retorika menjadi sarana komunikasi yang tidak hanya mempengaruhi, tapi juga membangun kepercayaan dan nilai positif dalam masyarakat. Retorika adalah seni yang melampaui zaman, memberikan kita alat untuk berbicara dengan percaya diri, berpikir kritis, dan meyakinkan dengan cara yang bermoral. Jika Anda ingin menguasai seni persuasi, mulailah dengan memahami poin-poin dari buku retorika yang telah kita bahas. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, atau hubungan personal Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Mari kita kembangkan komunikasi yang lebih cerdas dan penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya.